Perkenalkan, nama saya adalah Ardian Dani dari jurusan Cybersecurity. Perkenalkan, nama saya William Hastanta, mahasiswa BINUS, jurusan Cybersecurity. Perkenalkan, saya Jessica Giovanni Kennedy, mahasiswa Bina Nusantara, jurusan Cybersecurity. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu kriptografi. Kalau dari kata-katanya, kriptografi itu berdasarkan dari kata Yunani, yaitu kriptos dan grafein. Kriptos ini berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan grafein ini artinya tulisan atau menulis. Dan kata lain, kita bisa mengartikan kriptografi ini sebagai tulisan atau pesan yang tersembunyi. Secara definisi, kriptografi merupakan salah satu teknik untuk melindungi informasi dengan melakukan suatu operasi matematis yang kemudian akan mengubah bentuk dari informasi tersebut menjadi suatu bentuk yang tidak dapat dimengerti atau dibaca begitu saja. Nah, kemudian yang dapat membaca informasi yang sudah diubah tersebut adalah orang yang memang diperuntukkan untuk menerima informasi tersebut. Orang tersebut nantinya akan bisa mengembalikan informasi tersebut menjadi bentuk yang bisa dibaca dengan sebuah kunci. Nah, kalau kita membahas tentang sejarah kriptografi, sebenarnya sedikit sulit untuk mengetahui kapan persis kriptografi itu digunakan pertama kali. Namun, yang paling terkenal adalah teknik kriptografi yang pernah digunakan oleh salah satu kaisar Romawi, yaitu Julius Caesar, sekitar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Nah, Julius Caesar ini menggunakan teknik kriptografi dengan tujuan untuk menyembunyikan pesan dari lawan-lawannya, sehingga bila musuh berhasil mendapatkan surat yang ditunjukkan kepada dia atau komandan-komandannya, maka mereka tidak akan bisa membacanya dengan mudah. Nah, teknik kriptografi itu nantinya akan dikenal sebagai Caesar Cipher. Mungkin kalian juga pernah dengar kali ya, sejarah mengenai Enigma atau sejarah mengenai Alan Turing. Nah, itu juga merupakan sejarah nyata bagaimana kriptografi itu pernah digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, dalam soal penyembunyian pesan ini, kita mengenal dua metode, yaitu satu arah dan dua arah. Satu arah berarti pesan itu ketika diubah bentuknya, pesan tersebut tidak akan bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula. Nah, dalam dunia computer science, ini dikenal sebagai hashing, yang nanti akan dijelaskan lebih detail. Kalau yang dua arah, berarti pesan itu ketika diubah bentuknya, pesan tersebut bisa dikembalikan ke bentuk semula. Nah, dalam dunia computer science, ini dikenal sebagai encryption, yang nanti akan dijelaskan. Nah, sekarang apa sih tujuan dari kriptografi itu? Kriptografi itu sebenarnya bertujuan untuk menyembunyikan pesan, file, data-data, atau hal apapun agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya tuh kita sering sekali menggunakan kriptografi tanpa kita sadari. Contohnya pada saat kita ingin melakukan login pada sosial media. Nah, pada saat login, kita kan akan masukkan data-data seperti email, username, password, dan sebagainya ke dalam aplikasi gitu ya, melalui website atau mobile gitu. Sebenarnya, apa yang kita masukkan tersebut itu bisa dicuri oleh hacker dengan teknik serangan seperti man in the middle attack. Namun apa sih yang membuat si hacker tidak bisa membaca apa yang kita masukkan? Nah, jelas kriptografi ya. Kriptografi ini membuat pesan yang kita kirimkan tidak bisa dibaca oleh sembarangan orang dan hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Dalam kasus ini adalah dari pihak sosial medianya. Contoh lain dari penggunaan kriptografi adalah VPN. Mungkin kalian pernah dengar mengenai VPN. VPN atau Virtual Private Network merupakan suatu service yang dapat kita gunakan untuk melindungi aktivitas kita sehari-hari di internet. Nah, VPN dapat membuat segala pesan yang kita kirim atau segala data yang kita kirimkan di internet tidak bisa dibaca oleh sembarangan orang. Bagaimana cara VPN melakukan tersebut? Ya, jelas, dengan menggunakan kriptografi. VPN akan melakukan enkripsi terhadap segala pesan ataupun data yang kita kirimkan sehingga menjamin kita tetap aman. Oke, selain untuk menyembunyikan pesan atau data, kriptografi juga berguna untuk menjaga integritas data. Teknik kriptografi yang akan digunakan di sini adalah hashing, yang kemudian akan digunakan untuk checksum yang nanti akan dijelaskan nanti lebih detail. Oke, tentunya masih ada banyak sekali aplikasi kriptografi dalam kehidupan nyata, seperti disk encryption, database hashing, file encryption, SSH, dan sebagainya. Namun kita tidak akan bahas semua. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat lihat betapa pentingnya kriptografi dalam melindungi data dan privasi kita. Nah, sekarang saya akan membahas salah satu metode enkripsi yang sangat amat sederhana, yaitu Caesar Cipher, atau orang juga biasa menyebutnya sebagai rotation cipher, di mana ketika kita ingin melakukan enkripsi atau dekripsi, kita hanya perlu menggeser setiap huruf yang ada di satu kata gitu, sangat-sangat mudah. Nah, jadi ini gambarannya, dan agar lebih jelas akan langsung saya jelaskan saja dengan contoh ya. Jadi dalam Caesar Cipher ini kita membutuhkan satu kunci atau key gitu. Kunci tersebut merupakan jumlah pergeseran yang ingin kita lakukan. Misalnya saya memiliki pesan ayam dan kunci saya adalah 5. Maka saya akan melakukan pergeseran sebanyak 5 kali untuk setiap huruf yang ada di pesan ayam tersebut. Nah, berikut adalah gambarannya. Misalnya saya punya huruf A. Saya ingin enkripsi dan kunci 5. Berarti saya akan melakukan pergeseran 5 kali. Berarti habis A itu kan B ya. Jadi B, C, D, E, F. Nah, maka A akan berubah menjadi F. Huruf selanjutnya ada Y gitu. Saya geser 5 kali berarti Z. Nah, Z kan sudah di ujung nih. Ketika sudah di ujung, kita akan kembali ke titik awal yaitu A. Berarti Z, A, B, C, D. Nah, maka huruf Y ini akan berubah menjadi D.
Nah, jadinya ketika semuanya sudah digeser gitu, pesan akhir kita adalah FDFR. Jadi pesan kita yang sudah terenkripsi adalah FDFR. Nah, untuk melakukan proses dekripsi atau proses pengembaliannya ke bentuk semula, ya gampang saja ya, kita hanya perlu mengembalikannya tapi berlawanan arah gitu. Jadi tadi kita sudah punya huruf F, kita geser 5 kali tapi mundur. Jadi E, D, C, B, A. Nah, berarti F akan menjadi A. Begitu seterusnya, maka kita akan mendapatkan pesan semula kita, yaitu ayam. Tetapi di sini bisa dilihat ya, cipher ini tuh sangat lemah dan terlalu sederhana gitu, karena kita hanya perlu menggeser saja untuk mendapatkan pesannya gitu ya. Nah, jadi meskipun kita tidak tahu besar kuncinya berapa, kita bisa dengan mudah mencoba-coba sampai mendapatkan pesan yang aslinya gitu. Misalnya FDFR gitu, saya coba saja geser dengan kunci 1, kunci 2, kunci 3, sampai saya dapatkan kata-kata yang kira-kira bisa dibaca gitu. Jadi sangat amat tidak secure dan tidak disarankan untuk dipakai ya. Nah, sekarang saya akan mendemokan cipher secara langsung ya. Nah, misalnya seperti tadi ya, saya punya kata-kata ayam gitu. Saya punya kata ayam dan saya ingin kunci dengan kunci 5 gitu ya. Jadi kita tinggal melakukan pergeseran sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini bisa lihat ya pesannya FDFR. Dan ketika kita ingin mengembalikannya, ya kita tinggal geser saja berlawanan arah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapat lagi ya ayam kata-katanya. Oke, sekarang coba ya kita latihan soal mengenai cipher tadi. Misalnya saya mempunyai kata yaitu burung dara, dan saya ingin enkripsi menggunakan cipher dengan kunci 13. Lalu, jadi apa nanti ciphertextnya? Ya, jawabannya adalah OHHTQNEN ya. Itu jawabannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai permutation cipher. Permutation cipher merupakan metode kriptografi dengan cara melakukan pemindahan posisi dari isi data. Contohnya adalah transposition cipher. Nah, contohnya kita memiliki text transposition dan key 5. Key 5 berarti akan ada 5 kolom. Kemudian, untuk melakukan enkripsi, kita masukkan huruf yang ada dalam teks satu persatu secara horizontal. Setelah itu, hasil enkripsinya bisa kita dapatkan dengan membaca secara vertikal. Dalam contoh ini, hasil enkripsi adalah TPIROOASNNIST. Oke, supaya lebih paham, saya akan berikan soal dengan plaintext cybersecurity dan key 4. Apa ciphernya? Jawabannya adalah CRUYYSRBIECT. Mari kita lanjut ke Vignere Cipher. Vignere Cipher merupakan salah satu metode substitusi. Key yang digunakan biasanya berupa kata ataupun kalimat. Sebagai contoh, saya memiliki plaintext Vignere Cipher dan key hello. Plaintext terdiri dari 14 huruf dan key 5 huruf. Pertama-tama, kita akan mencari indeks dari setiap huruf yang ada di plaintext dan key. Kemudian, kita sesuaikan panjang kunci dengan plaintext yang ada. Jadi, kita lakukan pengulangan. Setelah sesuai, kita tambahkan indeks dari plaintext dan indeks dari key. Mirip seperti Caesar cipher. Kemudian, supaya tidak overflow, hasil penambahan akan kita modulo dengan 26. Ini karena jumlah huruf dalam alfabet hanya 26 saja. Sebagai contoh, hasil penjumlahan untuk huruf pertama, 21 dan 7 adalah 28. Setelah itu, kita modulo dan dapatlah angka 2. Dari 2 ini, kita cari huruf yang berada di indeks tersebut, yaitu C. Lakukan secara berulang-ulang sampai semuanya selesai. Maka hasil akhirnya adalah CMR PBLVPNWWLPC. Kita lanjut ke one-time path cipher. One-time path cipher ini memiliki keamanan enkripsi yang lebih baik daripada Vignere cipher. Bahkan bisa dikatakan bahwa sistem keamanan yang luar biasa sempurna ini dan sangat sulit ataupun mustahil untuk dipecahkan. Misalnya kita mempunyai teks dengan panjang 10 huruf. Nah, tiap huruf akan dienkripsi menggunakan perhitungan yang berbeda dengan panjang kunci yang sama dengan panjang huruf. Jadi tidak akan ada pola berulang yang relatif mudah untuk ditebak. Berbeda dengan Vignere cipher tadi, yang kuncinya bisa lebih pendek dari panjang huruf dan nantinya akan digunakan secara berulang.
Nah, namun kelemahan dari one-time pad ini adalah key-nya tidak boleh hilang, karena jika hilang maka sudah sangat susah untuk dipecahkan kembali. Contohnya di sini saya memiliki plaintext one-time pad dan key GWTSHJNISC. Sudah terlihat berbeda bukan? Key-nya lebih random dan memiliki panjang yang sama dengan panjang plaintext. Untuk cara enkripsinya sendiri, bisa dikatakan sama dengan Vignere yang tadi. Sudah kita bahas, yaitu indeks plaintext ditambah indeks key di modulo 26. Maka, hasil enkripsi dari contoh ini adalah UJXLPVRXSV. Nah, jenis-jenis enkripsi yang sudah dijelaskan tadi adalah metode tradisional yang sudah digunakan dari zaman sebelum komputer muncul. Karena komputer dapat melakukan perhitungan matematika rumit dalam waktu yang cepat, maka metode-metode tradisional tersebut sangat mungkin diselesaikan oleh komputer. Oleh karena itu, kita membutuhkan enkripsi modern. Apalagi di era internet ini, semua orang bebas melakukan komunikasi kepada siapa saja dan di mana saja. Jadi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan pertukaran data di internet. Metode enkripsi modern sendiri dibuat menggunakan rumus matematika yang kompleks, yang dapat melakukan enkripsi terhadap data yang sulit untuk dipecahkan oleh komputer sekalipun. Kekuatan enkripsi diukur dari seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh komputer untuk mencoba setiap kombinasi key yang ada. Modern cipher secara umum dibagi menjadi dua, yaitu symmetric dan asymmetric encryption, yang digunakan sehari-hari untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menulis surel, membaca artikel, melakukan belanja online, dan lain-lain. Nah, sekarang untuk metode enkripsi modern yang pertama, ada symmetric encryption. Symmetric encryption adalah metode enkripsi yang menggunakan satu key yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan juga dekripsi. Jadi, kalau kita melihat sebelum-sebelumnya, yaitu metode enkripsi tradisional, semuanya itu berjenis symmetric encryption. Symmetric encryption menggunakan perpaduan dari metode enkripsi tradisional, rumus matematika yang sulit, dan berbagai teknik lainnya supaya hasil dari enkripsi sulit ditebak bagi pihak yang tidak mempunyai key. Karena rumus matematika yang sulit itu, jika contohnya ada seorang hacker yang ingin mencoba-coba setiap kombinasi key yang ada, dibutuhkan miliaran tahun untuk menggunakan teknologi komputer sekarang untuk menebak apa key tersebut. Akan tetapi, kesulitan dalam symmetric encryption adalah bagaimana kita mencapai posisi di mana kedua pihak yang ingin berkomunikasi dapat mempunyai key yang sama, supaya orang lain tidak dapat mengetahui isi dari percakapan mereka. Nah, selanjutnya ada asymmetric encryption. Asymmetric encryption adalah solusi dari masalah yang dimiliki oleh symmetric encryption, yaitu asymmetric encryption dapat melakukan enkripsi dan dekripsi tanpa harus memiliki key yang sama. Dengan menggunakan rumus matematika yang sulit, asymmetric encryption akan membuat sepasang kunci yang dinamakan public key dan private key. Apapun data yang dienkripsi oleh public key hanya dapat didekripsi oleh pasangan private key-nya tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Contoh, jika Alice dan Bob ingin bertukar pesan secara aman, maka pertama-tama Bob akan membuat sepasang public key dan private key Bob, dan Alice juga akan membuat sepasang public key dan private key. Lalu, Alice akan memberikan Bob public key-nya, dan setiap kali Bob ingin mengirim pesan, maka pesan itu akan dienkripsi dengan public key Alice. Supaya Alice dapat membaca pesan Bob, maka pesan itu didekripsi dengan private key Alice. Hal sebaiknya dapat dilakukan jika Alice yang ingin mengirim pesan ke Bob. Nah, selanjutnya adalah hashing. Hashing adalah teknik kriptografi yang mengambil sebuah input dan mengubahnya menjadi sebuah output dengan ukuran tertentu. Akan tetapi, tidak seperti encryption, output tersebut tidak dapat dikembalikan lagi menjadi inputnya dengan menggunakan key. Seperti gambar di bawah, input yang dapat di-hashing dapat berupa file, teks, gambar, suara, dan berbagai data lainnya. Input tersebut dimasukkan ke sebuah hash function, yaitu fungsi matematika rumit satu arah yang mengubah input
menjadi output yang dinamakan digest, yang mempunyai ukuran contohnya 25 karakter. Hashing sendiri berbeda dengan enkripsi, karena tujuannya bukan untuk mengirim pesan secara aman, melainkan untuk menyimpan data secara aman. Kenapa sih kita ngelakuin hashing? Contohnya, belakangan ini banyak kasus database yang dijebol oleh hacker. Jika data yang disimpan dalam database seperti password dilakukan hashing, maka hacker akan mempunyai kesulitan dalam mengetahui isi dari database tersebut. Selain itu, hashing juga dapat digunakan untuk mengecek kesamaan dan validasi dari data. Jika terdapat perubahan sedikit pun dari input yang di-hashing, hasil hashing atau digest akan berubah secara drastis. Hasil output dari hashing disebut A. Input, B. Hash function, C. Digest. Jawabannya C. Digest. Contoh modern cipher dalam penggunaan sehari-hari. HTTPS merupakan salah satu contoh dari implementasi modern cipher dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi ini menggunakan 3 hal dari modern cipher, yaitu asymmetric encryption, symmetric encryption, dan hashing. HTTPS atau Secure Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang kita gunakan saat kita mengunjungi suatu website secara aman. Protokol ini dipakai supaya kita dapat berkomunikasi, melakukan online shopping, serta melihat konten website dengan aman. Dalam HTTPS, asymmetric encryption digunakan untuk menentukan suatu kunci yang nantinya akan digunakan dalam enkripsi pesan. Kunci tersebut akan kita gunakan sebagai key dalam melakukan symmetric encryption pesan kita. Untuk memastikan data yang diterima atau dikirimkan dari pihak yang kita berkomunikasi tidak diubah, dimodifikasi, atau dirusak, data tersebut dapat di-hashing dan dibandingkan apakah hasilnya sama atau berbeda. Jika hasilnya berbeda, maka kita dapat mengetahui bahwa data tersebut sudah diubah.